Mania, bersama saya Halim Chiang dari Rai Institute. Kali ini saya akan membahas mengenai whey protein, salah satu jenis bubuk protein yang paling populer di pasaran. Dan mungkin Fitness Mania masih bingung memilih apa sih yang lebih kurang tepat buat saya dan apa bedanya dari misalnya ada concentrate, ada isolate, kemudian ada hydrolyzed ya, atau hydrolyzed. Pada dasarnya whey protein dibagi untuk suplementasi, tentunya dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang namanya concentrate dan isolate. Kalau concentrate sendiri adalah whey protein yang memiliki komposisi protein lebih kurang 80-81% dari total bubuk. Jadi kalau misalnya bubuknya unflavored, tidak ada rasa, jadi tidak ada pewarna, tidak ada pemanis, belum ada flavoringnya deh. Nah, itu per 100 gram 80-81 gramnya adalah protein. Sementara yang isolate memiliki persentase protein yang sedikit lebih tinggi karena mungkin tingkat kemurniannya. Jadi di isolate ini rata-rata dalam kondisi yang sama dengan concentrate tadi, yang tidak di flavor, tidak diberikan pemanis, tidak diberikan pewarna ataupun aroma, pada kondisi alamiahnya per 100 gram whey isolate mengandung 91-92 gram protein. Nah, bedanya sebenarnya tidak banyak, tetapi isolate biasa dianggap lebih bermanfaat karena tingkat kemurniannya lebih tinggi, kadar lemaknya lebih rendah, jadi menjadi sesuatu yang memang mungkin lebih dicari. Pada dasarnya whey concentrate juga sudah cukup bagus, jadi jangan berkecil hati kalau hanya mengkonsumsi whey concentrate saja. Pun sekarang di pasaran sudah banyak sekali yang menggabungkan keduanya antara concentrate dan isolate menjadi satu, sehingga memberikan satu konsep yang namanya mix atau blended protein. Concentrate sendiri sebenarnya tidak buruk juga. Kenapa? Karena concentrate memang memiliki kadar lemak yang sedikit lebih tinggi. Kalau teman-teman tahu yang dipromosikan seperti micro growth factors ya, alpha lactalbumin, beta lactoglobulin atau segalanya itu ya, atau GMP, glycomicropeptides, semuanya itu justru banyak terdapat di dalam zat lemaknya, zat kandungan lemak dari whey protein. Jadi dengan isolate memiliki kadar lemak yang lebih rendah, ada keyakinan bahwa sebenarnya growth factor dari isolate bahkan sebenarnya lebih rendah daripada growth factor dari concentrate. Untuk itulah tidak ada salahnya juga kalau kita mengkonsumsi bolak-balik aja, atau kita gabungkan keduanya, atau kita sudah cukup bisa memilih yang blended whey protein. Nah, di mana letaknya yang hydrolyzed? Apa bedanya lagi hydrolyzed protein? Apakah itu kategori baru? Tidak. Pada dasarnya hydrolyzed itu hanyalah satu step produksi tambahan saja. Kalau bisa saya jelaskan tadi, whey protein concentrate maupun whey protein isolate, keduanya melalui proses awal yang namanya filtrasi. Whey concentrate mengalami yang umumnya dinamakan ultrafiltrasi, sementara isolate melalui yang namanya proses micro atau mikrofiltrasi. Keduanya setelah jadi bisa sudah as is langsung menjadi suplemen, bisa juga melalui satu tahap lagi yang namanya hydrolysis. Nah, hydrolysis ini bisa berarti menjadi hydrolyzed whey protein concentrate dan bisa juga menjadi hydrolyzed whey protein isolate. Dengan pengetahuan ini, jadi Fitness Mania sudah mulai bisa mengetahui bahwa ternyata sebenarnya demikianlah pengkategorian dari whey protein di pasaran yang ada sekarang ini. Nah, yang lebih populer untuk hydrolyzed biasanya adalah hydrolyzed whey isolate. Hydrolyzed whey isolate juga yang umumnya kita temukan ya dalam produk-produk yang premium atau produk whey protein yang paling mahal. Sementara hydrolyzed whey concentrate umumnya ditabletkan menjadi amino ya, jadi menjadi produk asam amino. Kenapa? Apa bedanya kalau begitu concentrate isolate yang baru dari mikrofiltrasi dengan yang dihydrolysis? Bedanya adalah proses hydrolysis sebenarnya lebih memecah ikatan asam amino. Kalau misalnya kita bayangkan whey protein ini adalah 19-20 jenis amino yang saling terikat,
Berarti proses hidrolisis ini memecah ikatan-ikatan tersebut dari 20 amino itu mungkin menjadi 2 amino saja, 3 amino saja, atau 4 amino saja yang jadi satu. Jadi di chunking ya. Nah, itu yang namanya makanya mungkin fitness mania sering dengar produsen atau mereka yang dinamakan produsen whey atau amino itu mengatakan mengandung D3 dan oligopeptide. Nah, itulah sebenarnya istilah dari pecahan asam amino yang bisa terjadi apabila telah mengalami proses yang namanya hidrolisis. Nah, proses ini pun sebenarnya membuat asam amino itu lebih cepat lagi diserap ke dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya ditanya apa rekomendasi saya, sebenarnya semuanya bagus. Whey concentrate ultrafiltrasi, whey isolate mikrofiltrasi, ataupun concentrate isolate yang telah dihidrolisis. Jadi hanya kembali lagi semua tergantung kepada teman-teman. Setahu saya tentunya semakin cutting edge suatu teknologi, semakin maju suatu teknologi, maka ada premium juga yang kita bayarkan terhadap teknologi tersebut. Pun sekarang sudah ada lagi teknologi baru yang namanya Spirofuse reverse osmosis whey isolate. Saya sendiri masih belum tahu banyak tentang produk tersebut, tapi pada dasarnya ini akan menawarkan kepada kita begitu banyak whey protein yang ada di pasaran. Pada akhirnya kita sebagai konsumen diuntungkan karena adanya kompetisi. Kompetisi akhirnya melahirkan inovasi yang terutama berasal dari pengembangan teknologi dan proses pembuatan whey protein ini yang akhirnya menguntungkan kita sebagai konsumen untuk mendapatkan produk-produk yang terbaik. Stay strong dan stay tune terus bersama saya di sini dengan Rait Situ dan Binaraga.net.